Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan pengalaman tentang beternak entok. Pengalaman tentang bagaimana kita memulai pembibitan. Alangkah baiknya bagi kita yang modalnya pas-pasan dan belum mempunyai cukup ilmu, alangkah baiknya kita memulai dengan sepasang entok aja, atau 2 babon dan 1 pejantan aja. Jangan terlalu nekat langsung paketan 10 betina 2 pejantan atau 5 betina 1 pejantan. Itu terlalu ekstrim menurut saya. Pengeluarannya itu terlalu banyak. Kalau harus digaris bawah ya, kalau produksinya itu belum lancar. Karena apa? Karena pengeluarannya itu sangat banyak sekali ketika kita mempunyai indukan langsung 5 atau 10 indukan. Maka saran saya, mulailah dari 2 atau 3 indukan dulu dan 1 pejantan. Kita cari dulu settingan pakannya. Jadi menyesuaikan gimana pakan yang cocok buat indukan tersebut, biar indukan tersebut bisa langsung bertelur cepat. Karena apa? Menurut pengalaman saya pribadi, ketika belum menemukan settingan pakan, maka entok tersebut lama sekali untuk bertelur. Dan menurut saya nyeting pakannya itu gampang-gampang susah. Saya hampir 6 bulan atau lebih itu tidak bertelur sama sekali dengan 10 indukan, dan menurut saya itu merugikan di pakan. Dan gimana sih ternak entok yang efektif itu, dan efektif dan efisien, yang bagus dan yang cepat? Nah, kayak gini. Yang efisien itu entok itu harus setelah mengerami, setelah menetas itu selang 2 minggu itu harus bertelur. Kalau lebih dari 2 minggu bertelur itu menurut saya kurang efektif, kurang efisien. Yang efektif gimana? Yaitu indukan itu harus bekerja terus. Nah, itu kalau kita mau terjun di pembibitan, biar kita tidak rugi, itu yang lancar. Nah, itu tadi untuk yang 1 indukan. Yang pertama tadi yang untuk indukan yang efektif dan efisien. Jadi jangan terlalu banyak indukan dulu, karena pakan itu sangat banyak sekali. Ketika belum mencapai target itu, menurut saya itu terlalu membuang-buang pakan, buang-buang uang. Jadi belum tentu pakan yang bagus itu entok juga langsung bertelur. Seperti full kita kasih fur itu juga belum tentu bertelur. Karena mungkin ada faktor protein ya, terlalu banyak protein itu malah membuat entok itu, kalau di sapi atau kambing itu mager. Nah, di entok itu juga terlalu gemuk itu juga nggak mau bertelur dia. Dan kekurangan protein juga dia nggak mau bertelur. Nah, makanya itu kita harus mencari settingan yang bagus antara protein dan karbohidrat. Ya, karbohidrat itu penting sekali menurut saya dalam pemilihan karbohidrat. Entah kita menggunakan bekatul atau nasi aking atau jagung. Nah, itu yang kita harus cari settingan pakan tersebut. Dan hati-hati dengan bekatul yang ini ya, yang sekam terus digiling, sekam padi terus digiling. Itu ada juga bekatul yang seperti itu, penjual bekatul yang seperti itu. Bener murah, cuma
Itu yang merugikan para peternak pembibitan. Kalau pembesaran mungkin ya nggak tahu, kalau nggak tahu dia cepat besar atau enggak ya, belum pernah nyoba juga. Tapi kalau yang kecil-kecil segini malah itu bisa mematikan. Endok itu bisa mati kalau dipakani bekatol yang sekam itu. Saya pernah mencoba sendiri, dan untuk yang indukan itu malah dia nggak mau bertelur. Nah itu makanya kita harus mencari settingan yang pas, pakan apa sih yang bagus itu. Nah ketika satu atau dua indukan, 3 indukan kita yang indukan tersebut bertelur, maka itu settingan yang bagus. Nah 3 indukan tersebut, maka itu kita sudah menemukan pakannya. Nah baru kita mulai menambah lagi indukan seperti itu, sampai mungkin berpaket-paket. Satu paketnya mungkin biasanya 5 indukan dan 1 pejantan, atau 10 indukan 2 pejantan, atau 15 indukan 3 pejantan. Itu menurut saya yang paling efektif, karena kekurangan pejantan juga kurang bagus volatilitasnya. Kebanyakan pejantan juga akan bertarung. Tapi kita, menurut saya itu satu paket itu minimal harus ada 2 pejantan lah. Kenapa? Karena kalau satu ada yang ganti bulu, maka yang satunya bisa dipakai. Dan jangan sampai pejantan itu satu umur ya, satu umuran, harus berbeda umuran menurut saya. Nah ini dari sekian ini cuma dari 3 indukan. Kenapa bisa segitunya? Karena itu dia selang 2 minggu setelah menetas dia langsung bertelur lagi seperti itu. Jadi bisa banyak sekali. Ini bertelur di periode pertama, dan sekarang ya periode kedua itu setelah ditinggal itu itu indukannya telur lagi. Ini kita lihatkan indukannya. Nah ini yang satu ini sudah kawin, yang ini sudah bertelur lagi tapi belum mengeram. Nah yang satu itu sudah mengeram banyak sekali dalam. Di dalam itu ya. Nah itu mengeram. Ini cuma dari 3 indukan ini. Yang pejantannya ini jumbo. Ini yang 2 itu ambon. Nah itu mungkin sedikit tips dari saya untuk memulai peternak pembibitan. Ya terima kasih dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.